wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri SPD. Saat ini saya adalah salah satu tenaga pendidik di SDN 10 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya ingin membuat tutorial bangun datar segi 5 dan segi 6. Adapun tutorial ini adalah salah satu dari tema yang saya ajarkan di kelas 2, yaitu tema 4 pada semester 1 ya. Tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah pembelajaran 3. Dalam kesempatan ini saya ingin membuat tutorial ini, tapi sebelumnya seperti biasa untuk anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silahkan berdoa bersama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar sama di tema 4 hidup bersih dan sehat. Kemudian di subtema 2 juga hidup bersih dan sehat di sekolah. Minggu kemarin kita pembelajaran kedua. Yang sekarang ini kita adalah pembelajaran ketiga. Baiklah, untuk tutorial pembuatan bangun datar segi 5 dan segi 6 ini anak-anak ibu sangat mudah sekali ya. Baiklah, ibu mempunyai kertas yang ibu yakin sekali kalian pasti juga sangat bersahabat dengan kertas ini. Ini yang disebut dengan kertas origami ya. Ini ibu ambil yang besar. Jadi kertas origami ini sebenarnya ada beberapa jenis, ada yang besar, ada yang kecil, ada lagi yang kecil. Ini sepertinya yang paling besar yang ibu ambil ini. Jadi bangun datar itu ya, bangun datar itu kalau di pelajaran kita ini banyak sebenarnya. Jadi bukan hanya segi 5 dan segi 6. Jadi bangun datar itu ada segi ada lingkaran, ada trapesium, ada segi 6, ada segi 5 salah satunya ya. Jadi pada kesempatan ini ibu pada pembelajaran kita yang hari ini, ibu akan mengajarkan kepada anak-anak ibu cara membuat bangun datar segi 5 dan segi 6. Tapi sebelumnya akan ibu jelaskan dulu. Jadi segi 5 dan segi 6 itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama dia memiliki sisi ya, yang kedua memiliki sudut, dan yang ketiga memiliki titik sudut. Jadi kalau dia sebentar ya, seperti ini kita praktekkan saja ini. Nanti akan ibu jelaskan yang mana yang disebut dengan sisi, yang mana yang disebut dengan sudut, yang mana yang disebut dengan titik. Jadi ini kertas origami ini ibu ambil yang berwarna kuning, ini warnanya warna kuning. Kemudian anak-anak ibu boleh ikuti langkah-langkahnya ya. Kertas ini tadi kita ambil ujung sini dengan ujung sini, kemudian kita lipat dua nih. Kita lipat dua. Nah, lipat dua seperti ini. Ambil di tengah-tengahnya, jangan lupa. Ibu juga harus punya ini gunting ya, nanti gunanya untuk memotong ini. Jadi ini tadi sebentar ibu ulang ini ya, ini kertas origaminya, ini bentuknya seperti balok ya. Nah jadi kita lipat dua seperti ini. Setelah kita lipat dua, nah lalu ambil ujungnya, ujung sini dengan ujung sini kita lipat di sini. Nah kita lipat sangat mudah. Nih, kita lipat seperti ini ya. Nih, seperti ini. Boleh kita balik sama saja. Ini tadi seperti ini posisinya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Tuh, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini belum selesai. Kemudian kita ambil gunting tadi, lalu kita potong ujungnya. Nah, seperti ini ya anak-anak ibu ya. Kita potong dari ujung ke ujung, karena saat ini kita membahas
masalah segi 5 dan segi 6. Jadi ini dia. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita buka, ambil. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan segi 5. Kenapa sih kok bisa disebut dengan segi 5? Karena apa? Karena segi 5 itu dia mempunyai sisi. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan. Kalau segi 5 itu mempunyai sisi, mempunyai sudut, dan mempunyai titik sudut. Jadi ini sisinya nih. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu ulang ya. Jadi sisi yang disebut dengan sisi itu adalah garis yang di sini ya, pinggirnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mempunyai 5 sisi. Jadi segi 5 itu mempunyai 5 sisi. Oke, sampai situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak itu semua. Kemudian selanjutnya di kertas yang sama di segi 5 ini, ternyata segi 5 ini dia juga mempunyai titik sudut. Yang disebut dengan titik sudut itu yang mana? Yang disebut dengan titik sudut itu ini. 1, ini 1 ya. 2, 3, 4, 5. Jadi dia mempunyai 5 titik sudut. Oke. Jadi kalau begitu, nih gambarnya seperti ini. Boleh diambil kesimpulan bahwa segi 5 itu apa coba? 1, segi 5 itu mempunyai 5 sisi. Yang kedua, ternyata segi 5 itu setelah kita lakukan praktek ini tadi, ternyata segi 5 itu mempunyai 5 titik sudut. Oke, itu ya. Jadi ini untuk yang segi 5. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa mempraktekkannya di rumah. Jadi bahannya tidak mahal, sangat murah sekali, hanya dengan 1 lembar kertas. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami bangun datar yang disebut dengan segi 5. Oke, sekarang ini yang segi 5. Sekarang selanjutnya, tadi di awal Ibu sudah mengatakan bangun datar yang akan kita jelaskan sekarang ini ada 2, yaitu segi 5 dan segi 6. Tadi sudah Ibu jelaskan masalah yang segi 6. Sekarang akan Ibu jelaskan lagi masalah yang disebut dengan segi 5 tadi ya, yang sekarang adalah segi 6. Segi 6 hampir sama seperti segi 5, cuma ada sedikit perbedaan. Jadi Ibu ambil lagi nih kertas origami. Jadi masih kita bermain dengan kertas origami ya, yang warna ini. Ini aja deh. Nih, kertas origami ini sama seperti tadi ya. Kita mau membuat segi 5 itu, kita lipat di tengahnya. Ini seperti ini. Ya. Ini kita lipat di tengahnya. Ini. Kemudian sama persis seperti segi 5 tadi, ini kita lipat lagi di sini. Nah, ini biar lebih bagus, boleh kita balik seperti ini juga boleh. Ya. Nah, apakah selesai? Kalau kita yang seperti ini tadi kan masih segi 5 ya. Kalau seperti ini, kalau nanti kita potong sekarang, ambil lagi di sininya. Jadi ini kan tadi kan satu sisi di sini kan. Kemudian ambil lagi sisi yang bawahnya sama, kita lipat lagi di sininya. Nah, lipat lagi di sini. Nah, seperti ini. Nih, jadi kedua-duanya seperti ini jadinya kan. Nah, kita balik lagi ke sini biar lebih gampang. Nah, jadi anak-anak Ibu perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi ini. Tuh. Jadi sama nih. Sebelah sini sama. Bolak-balik juga sama. Enggak, tidak ada perbedaan. Nah, lalu kemudian selanjutnya masih kita gunakan gunting yang sama ya. Kita potong di sini. Nih, ujung sini nih. Potong dengan hati-hati. Ketika anak-anak Ibu memegang gunting, gunakan gunting itu sesuai dengan manfaatnya. Ya. Kemudian di sini lagi nih ya, kita gunting lagi nih. Nah, jadi kalau tadi ketika kita praktek yang segi 5, satu sisi aja yang kita bikin seperti ini dan kita gunting. Kalau segi 6, kedua-duanya. Ya.
Sudah, sekarang kalau sudah, Ibu balik ya. Lalu kita buka. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan segi 6. Jadi segi 6 itu sama sebenarnya seperti segi 5. Cuman pembedaannya ya, sisinya coba kita hitung sisinya. Sama seperti segi 5 tadi. Ini yang disebut sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi segi 6 itu memiliki 6 sisi. Kalau dia segi 5 memiliki 5 sisi. Oke, sekarang sama seperti segi 5. Ternyata segi 6 itu juga mempunyai titik sudut. Ayo, kira-kira titik sudutnya berapa nih kalau gambarnya seperti ini? Titik sudutnya sangat mudah ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik sudutnya 6. Oke, itu dia ya. Jadi kalau begitu, ini tadi yang disebut dengan segi 5, yang ini yang disebut dengan segi 6. Tuh, berbeda kan? Cara pengerjaannya hampir sama, tapi beda. Yang ini yang disebut dengan segi 5, kertas origami kita yang berwarna kuning, dan kertas origami kita yang ini yang disebut dengan segi 6. Oke, kalau begitu kira-kira bisa kita simpulkan bahwa bangun datar segi 5 dan segi 6 itu satu, memiliki sisi. Kalau segi 5, sisinya ada 5. Titik sudutnya ada 5. Kalau dia segi 6, berarti dia sama memiliki sisi, hanya saja dia memiliki 6 sisi dan memiliki 6 titik sudut. Oke, demikian kira-kira ya penjelasan Ibu mengenai segi 5 dan segi 6. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak Ibu dan bisa dipraktekkan nanti di rumah. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa tetap jaga kesehatan walaupun kita masih belajar dari rumah karena pandemi kita masih belum berakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa belajar kembali seperti biasa. Demikian ya, kira-kira sekali lagi Ibu ingatkan bahwa jangan lupa jaga kesehatan. 1, mencuci tangan, memakai sabun. Yang kedua, gunakan selalu masker ketika kita keluar rumah. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, kita menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, kurangilah keluar dari rumah atau mengurangi mobilitas. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.